11 tahun, seorang player game virtual Tower of Trial mengabdikan hidupnya untuk menyelesaikan game sampai akhir, hingga tiba-tiba game itu muncul ke dunia nyata. Kebinasaan umat manusia kini tergantung pada para player game. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Kang Jin Hyuk bersama dengan Yusung berhasil mengalahkan ketua asosiasi Demonic Human. Di sisi lain, Alice juga berhasil mengalahkan Hyacin dari keluarga Sepiltino. Kemudian Demon Ferial datang untuk melawan invasi demon lain yang ingin menghabisi Kang Jin Hyuk. Pertarungan di Pulau Julu akhirnya berakhir. Buried Invitation of the Crimson Knight telah berakhir. Ruang segel dari Sepiltino Family telah dihancurkan. Supresi Tower telah melemah. Pembatasan daya dinaikkan hingga 50%. Barrier itu pun menghilang. Sementara itu di tempat vampir, salah satu dari kursi terbakar. Extension yang melihat itu menyadari kematian Hyacin. Setelah mengalahkan ketua Demonic Human, Melina kesal di hadapan mayat ketua asosiasi Demonic Human. Mana mulut sombongmu itu, ayo terus mengoceh. Siapa yang tadi bilang akan bertahan sampai akhir? Dasar tukang roleplay satria meja bundar bajingan. Melihat mereka, Yusung bertanya pada Jin Hyuk, dengan pimpinan yang sudah mati, asosiasi demon berakhir di sini. Jin Hyuk menjawab, tidak. Para demon tak akan lenyap karena cuma pemimpin mereka sudah mati. Mereka itu lebih seperti ideologi, sistem kepercayaan yang berpusat pada rasa kebencian terhadap umat manusia. Selama Tower of Trial masih ada dan mengancam umat manusia, mereka akan muncul lagi dengan nama yang baru. Yusung bilang, sepertinya kau sangat memahami jati diri mereka. Jadi kalau kelompok seperti mereka muncul lagi bagaimana? Jin Hyuk menjawab, maka kita hancurkan mereka lagi dan lagi setelah aku menguras semua hal berharga dari mereka. Jin Hyuk teringat saat ngobrol berdua dengan ketua Demonic Human dalam barrier. Kumohon jangan lagi, aku sudah memberitahukan semuanya. Jin Hyuk berkata, padahal urusannya pasti lebih mudah kalau dari awal kau mau bicara. Akan kubiarkan kau pergi dengan tenang. Tunggu, jika ini memang akhirnya, tolong jawab satu pertanyaanku saja. Bagaimana caramu mengusir Demon Lord Hesibodium? Jin Hyuk hanya tersenyum, ia mengingat Feriel yang turun. Jin Hyuk menjawab, aku berjanji akan menjadi Dark Apostle pada salah satu Demon King yang suka menempelku. Aku bilang aku akan melakukannya nanti dan dia tidak percaya. Jadi mau tidak mau aku harus meninggalkan sedikit jaminan. Jin Hyuk tersenyum sinis ke arah Yusung. Tak lama Alice datang dengan tertunduk. Jin Hyuk bertanya, bagaimana? Apa balas dendamnya semanis yang kau harapkan? Alice langsung masuk ke dalam cincin dan berkata, ayo kita tutup gate ini dan pulang. Aku cuma mau pulang sekarang. Sudah tidak ada yang perlu kita lakukan di sini. Jin Hyuk kemudian menutup gate yang terbuka. Bersamaan dengan itu pasukan Sea Dragon yang sedang menginvasi bumi kemudian berhenti. Sejenak Jin Hyuk berpikir, setiap anggota klan Sea Dragon langsung menyadarinya. Mereka sadar kalau sambungan menuju dunia asli mereka telah ditutup. Itu menandakan kemenangan terbesar umat manusia melawan Tower of Trial. Para monster kini di bawah kendali para manusia. Di negara-negara sepanjang lingkar Pasifik, para player yang melindungi wilayah mereka masing-masing mulai menangkap anggota klan Sea Dragon yang tersisa dan mengangkut mereka ke Pulau Zulu. Umat manusia mulai kembali ke keseharian yang damai. Namun benih-benih yang ditanamkan oleh makhluk kuno berhasil berakar lebih dalam dari yang mereka duga. Beberapa waktu berlalu setelah insiden Pulau Julu, rapat Global Awaken dunia diselenggarakan. Hang Sanjin diteriaki saat ia berbicara tentang Pulau Julu, di mana manusia dan monster hidup berdampingan. Beberapa anggota rapat teriak, omong kosong apa ini? Kau mengatakan sesuatu yang tidak benar, membiarkan monster dari Tower of Trial tinggal bebas di luar tower. Pokoknya kita harus membantai mereka selagi bisa. Beberapa ada juga yang setuju,
Kenapa kalian tak bisa mempertimbangkan fakta kalau mereka bisa menjadi sekutu baru kita untuk melawan Tower? Jin Hyuk melihat kericuhan saat rapat. Sejenak ia berpikir, komunitas global para Awaken yang dulu bersatu melawan ancaman dari Tower, kini mulai mengalami keretakan. Mungkin invasi yang sudah dilakukan Sub Nigurat memang dimaksud untuk menyebarkan perpecahan semacam ini. Kita lihat ke depannya nanti. Setelah itu, Jin Hyuk menghubungi Jina di Pulau Julu yang sedang bersama klan Sea Dragon. Jina heran, "Apa kau yakin tidak masalah aku tinggal di sini?" Jin Hyuk menjawab, "Tidak usah khawatir soal asosiasi Global Awaken. Tidak satupun dari itu yang mempengaruhimu, Yojina. Dengan adanya makhluk Phantom Beast kelas di sisimu, asosiasi sekalipun pasti harus mengirimkan player tinggi. Mereka takkan bertindak sembarangan. Ini kesempatan yang sempurna untuk mengamati apa yang terjadi pada entitas Tower yang tinggal di luar. Yojina, tolong amati mereka dan kumpulkan datanya. Itu akan membantu kita memahami Tower of Trial." Jina terlihat senang menerima perintah itu. "Akan kulakukan sebaik mungkin." Terlihat juga klan Sea Dragon menambang mana stone yang ada di Pulau Julu. Jin Hyuk dalam hatinya bilang, selain itu di Pulau Julu kaya akan mana stone. Suku Sea Dragon setuju untuk membayar mana stone dalam jumlah tetap setiap bulannya dengan mana stone dari suku Frostblade dan juga Blue Dragon. Itu menutup kerugian yang aku timbulkan. Jin Hyuk kemudian mengecek status window dengan experience dari Hyacin yang dikalahkan Alice. Sekarang levelku 144. Di level ini aku seharusnya bisa melawan secara langsung entitas tiers atas. Beberapa waktu kemudian, Jin Hyuk mengajak rekan-rekannya menonton pertandingan baseball. Si kembar terlihat antusias, mereka menang. Jin Hyuk dalam hatinya bilang, apa yang menarik dengan ini? Tapi karena mereka bersemangat, itu menular ke yang lainnya. Membawa timku ke stadion baseball bukan keputusan yang buruk. Teresa dan Yusung juga ikut. Teresa bilang, sebenarnya ini pertama kali aku ke stadion. Apa kau sering ke sini? Yusung menjawab, tidak juga. Aku baru pertama kali. Memang berisik, tapi suasana seperti ini boleh juga. Di tengah keramaian, Alice masih saja termenung. Di rumah ia bercerita pada Belus. Alice bilang, sebelum lenyap Hyacin berkata padaku teman lama yang ditakdirkan mengkhianatiku. Apa mungkin ada hal-hal yang terjadi dengan para kepala keluarga yang tidak aku ketahui? Atau mungkin aku masih belum terima fakta kalau mereka mengkhianatiku? Belus menjawab, Nona Alice, itulah perang psikologis. Itu dimaksud menyiksa Anda bahkan setelah ajal menjemput. Jadi jangan biarkan tipu daya para pengkhianat kotor itu mengguncang Anda. Jin Hyuk menepuk Alice yang bengong. Alice, kondisimu tak lagi sama sejak kita kembali dari pulau. Apa ada sesuatu yang mengganggumu? Kami sudah pesan makanan kesukaanmu, tapi sama sekali kau belum memakannya. Alice mencoba untuk menyembunyikan perasaannya. Ia menjawab, aku cuma sedang banyak pikiran saja. Terima kasih sudah bertanya, kontraktor. Di tengah pembicaraan seorang bilang, Direktur Kang Jin Hyuk, si kembar bertanya apa Anda bisa segera menemui mereka di lorong. Tapi ada sesuatu yang menjanggal tentang mereka. Perasaan aneh bisa dibilang seperti agak berat. Di lorong stadion, Jin Hyuk menemui si kembar yang terlihat sedang dirasuki. Jin Hyuk bertanya, apa kau tidak merasa sombong sampai sekasar ini, bahkan tanpa pemberitahuan? Bahkan jika kau adalah makhluk divine yang tinggi, aku akan menawarkan permintaan maaf atas apa yang terjadi. Sosok yang merasuki si kembar berkata, kami tidak punya banyak pilihan. Jangan khawatir, mereka berdua baik-baik saja. Mereka sebenarnya menikmati situasi sekarang. Saat kami mengatakan pada mereka kalau kami tertarik, mereka membiarkan kami masuk ke dalam tubuh mereka. Rasanya justru aneh juga mereka mengizinkannya. Tidak ada banyak waktu. Mari ke perkenalan singkat dan topik utama. Jin Hyuk menjawab, tidak perlu, aku bisa mengenali kalian dari aura kalian saja. Kau adalah makhluk Ragnarok. Lebih tepatnya kau adalah Loki, sang dewa kehancuran. Dan kau adalah Thor, dewa petir.
Thor menjawab, ternyata benar, kau bukan manusia biasa, apalagi bisa mengenali kami hanya lewat aura saja. Kalau begitu kita persingkat saja, Kang Jin Hyuk tolong bantu dan terima kami. Mereka mulai berbicara. Setelah itu si kembar kembali sadar. Teresa bertanya, di mana Kang Jin Hyuk? Bukankah tadi kalian bersamanya? Si kembar bilang, katanya dia mau pergi ke Tower of Trial karena ada urusan dengan makhluk divine lainnya. Kami disuruh untuk siap-siap di sini. Kalau tidak salah dia bilang ada yang butuh bantuannya di sana. Teresa dalam hatinya bilang, urusan dengan makhluk divine, sepertinya Jin Hyuk semakin jauh dari jangkauanku. Cerita berpindah di dalam Tower Giant Fortress. Loki dan Thor dibawa menemui Yggdrasil. Yggdrasil heran, tidak mungkin pohon Yggdrasil lainnya telah dihancurkan. Jadi Ragnarok telah hancur di bawah serangan Dewa Olympus. Dan hanya kalian yang selamat. Thor menjawab, benar, kami tidak tahu keberadaan yang lainnya. Yggdrasil berkata, ya ampun, wahai makhluk divine Ragnarok, ini mungkin tidak cukup, tapi istirahatlah di pelukanku. Yggdrasil kemudian menyembuhkan mereka berdua. Jin Hyuk teringat perbincangan dengan mereka. Thor bertanya, Kang Jin Hyuk, aku dengar kamu tahu lokasi Crow of Tyranny. Jin Hyuk langsung kesal. Kenapa kamu membicarakan itu? Aku akan membawamu ke Giant Fortress seperti yang kau mau. Jadi kau mau bertarung atau apa? Thor menjawab, jangan salah paham, yang kita cari bukanlah Crow of Tyranny. Sebelum Yggdrasil dihancurkan oleh si Olympus bajingan, dan waktu kami berusaha kabur, kami mendengar nubuat dari Freyja. Waktu itu Freyja berkata, akan ada manusia di luar tower yang akan melawan mereka sendirian. Dia akan memakai Crow of Tyranny dan menghentikan kehancuran tower. Bantu dia dan rencanakan pertahanan. Jangan lupa, pahlawan baru tersebut harus disambut. Mengingat itu, Jin Hyuk teringat dengan Iawan. Apa ini ulah Iawan? Jika dipikir-pikir, masih terlalu cepat bagi makhluk divine berurusan dengan player biasa sepertiku. Apa alasan Iawan mengirimku? Tak lama notif dari sistem muncul, membuka hadiah spesial keempat untuk orang yang menaklukkan tower, kotak keberuntungan acak, memberikan Anda mukjizat di keadaan mendesak, pakai sebijak mungkin karena ini adalah item sekali pakai. Jin Hyuk tersenyum, Iawan, aku suka dengan petunjukmu. Jin Hyuk lalu merencanakan sesuatu. Loki, kau belum kehilangan status sebagai makhluk divine bukan? Loki menjawab, kami mungkin kehilangan Asgard, tapi kami masih makhluk divine. Jin Hyuk tersenyum, bagus, maka giliranmu untuk membantuku. Setelah itu Jin Hyuk kembali ke rumahnya untuk pamit. Esil marah, kamu janji bakal ajak aku nonton sama belanja, tapi kenapa kamu mau pergi dan tidak mengajakku? Jin Hyuk hanya tersenyum, kamu tidak boleh ikut belanja dengan Belu saja. Cerita berlanjut di Giant Fortress. Yggdrasil berhasil menyembuhkan lengan Thor. Terima kasih, aku sembuh dengan cepat berkat dirimu. Jin Hyuk mengeluarkan sesuatu. Kalau begitu ayo kita berangkat, memakai tiket masuk pelelangan para dewa. Mereka bertiga masuk ke acara pelelangan. Loki bilang, jadi di sini tempat mereka menjual barang, satu-satunya pelelangan para dewa. Thor menjawab, benar, Kang Jin Hyuk dengar baik-baik. Mulai dari sini adalah zona netral. Sesuai perjanjian tower tidak ada yang boleh menyerang di sini. Kau sendiri yang meminta kami ingin datang ke sini, jadi jangan membuat masalah. Kemudian seseorang di hadapan mereka menyapa, wah, siapa yang datang? Aku kaget kalian masih hidup. Loki, Thor, dia adalah God of Olympus Hercules. Berani sekali kalian datang ke sini. Thor marah melihat sesuatu yang dipegangnya. Apa itu akar Yggdrasil? Hercules hanya tersenyum meledek. Benar, aku membawa ini ke pelelangan. Anggap saja ini sebagai piala kemenangan daripada membiarkannya membusuk setelah hancur. Ini bisa dimanfaatkan sekarang.
Loki mencoba menenangkan Thor. Tenang, jangan terpancing provokasi murahannya. Hercules terus meledek. Apa kalian sekarang tidak punya harga diri datang dengan seorang manusia? Jin Hyuk mendekati Hercules tanpa takut. Hercules bilang, mereka berdua itu hanyalah pecundang. Bagaimana kalau kau mengikutiku di Olympus tempat para dewa sejati berada? Jin Hyuk menguap di hadapan Hercules. Omong kosong seperti itu lagi. Apa kau berpikir aku akan percaya kesombongan orang-orang Olympus membuang pengikutnya seperti hanya sampah? Hercules yang mendengar itu kesal. Berani juga kau manusia? Apa kau merasa hebat karena mendapatkan sedikit perhatian? Hercules menyiapkan serangan. Bergabunglah denganku atau aku akan membunuhmu. Mengaktifkan Heroic Strike. Sebuah ledakan terjadi. Jin Hyuk hanya tersenyum. Dan kemudian serangan Hercules ditahan seseorang. Orang itu berkata, ini zona netral Hercules. Berhentilah membuat keributan. Sosok yang menghentikannya adalah Archangel of Eden bernama Gabriel. Hercules coba ngeles. Jangan kaku begitu Gabriel, ini hanya bercanda. Sudah lama aku tidak melihat manusia. Aku juga akan pergi setelah urusanku selesai. Hercules lalu pergi. Gabriel bilang, susah sekali dikendalikan, ini memalukan, maaf. Jin Hyuk tersenyum, tidak apa-apa, itu hanya gangguan kecil. Dalam hatinya Jin Hyuk berpikir, sudah aku duga kau akan muncul Gabriel. Jin Hyuk bilang, Thor, Loki, kalian punya urusan bukan? Jadi sampai ketemu lagi. Aku akan baik-baik saja di sini. Mereka berdua menyadari rencana Jin Hyuk dan langsung pergi. Kalau begitu sampai jumpa. Jin Hyuk dan Gabriel mulai ngobrol. Bukankah kamu tadi mengikuti mereka berdua? Apa kau tidak takut menjadi target? Jin Hyuk menjawab, tidak. Selama Gabriel di sini, apa yang perlu aku takutkan? Pelelangan itu pun dimulai. Pengawas lelang, yaitu manajer tingkat menengah bernama Seth Hilda, mulai membawa acara lelang. Saksikanlah sendiri, relik terkutuk Pandora's Box. Tawaran saat ini 5 miliar Magic Crystal. Berikan penawaran terbaik kalian, hitungan mundur dimulai. Seseorang ada yang menawar tinggi. Seth Hilda teriak, ada penawaran 8 miliar Magic Crystal dan 30.000 Tortured Soul. Luar biasa, Pandora's Box jatuh ke tangan Lord Gunther. Dia adalah Demon King Gunther. Harusnya ini cocok memberi semangat pada para komandan legion. Terlihat Dewa Mesir juga ikut dalam pelelangan. Apa yang dipikirkan para iblis itu? Buang-buang sumber daya seperti orang gila membuat sistem lelang ini kacau balau. Seorang di sampingnya bilang, Anubis tenanglah, jangan seperti itu hanya karena Anda kalah lelang. Anubis kesal, diamlah, jangan membuatku kesal. Aku selalu pulang dengan tangan kosong. Di sela suasana, mereka teralihkan dengan kehadiran Jin Hyuk di tengah pelelangan. Ini jarang sekali terjadi, seorang player di pelelangan. Apa dia datang sendiri? Tidak mungkin dia sendirian. Anubis mendadak kaget. Tunggu, bukankah itu Kang Jin Hyuk? Apa yang dia lakukan di sini? Gunther yang mendengar nama itu berpikir, jadi dia yang namanya Kang Jin Hyuk. Dia bajingan yang membunuh salah satu komandanku. Dia yang membuat Veriel menjatuhkan nama Hesipodium. Kubunuh. Akan kubunuh dia karena menghabisi bawahanku. Gunther mendekat dan hendak menyerang Jin Hyuk, tapi kemudian pergerakannya dihentikan. Gabriel memancarkan aura kekuatannya. Tolong Lord Gunther, ini bukan tempatnya. Ini zona netral. Berpikirlah sebelum bertindak. Gunther kesal. Omong kosong. Kang Jin Hyuk, kau harusnya bersyukur karena ini tempat lelang. Aku akan mengurusmu nanti. Jin Hyuk hanya meledeknya. Tentu saja, ambil nomor antrian dulu sana. Gunther kesal, tapi ia pergi. Gabriel bertanya pada Jin Hyuk, apa kamu memang selalu mendapatkan sambutan seperti itu? Jin Hyuk menjawab, bisa dibilang begitu, ini semacam pesonaku. Gabriel tersenyum, pesona.
Kau memang orang yang menarik. Seharusnya ada hal yang mau aku bahas denganmu, tapi ini bukan hal yang mendesak, jadi lain waktu saja. Dari belakang, para petugas bersiap mengeluarkan lelang lain dari balik tirai. Bersiaplah, barang itu akan muncul berikutnya. Kira-kira ada yang membelinya atau tidak? Mungkin belum pernah ada yang berhasil membelinya sama sekali. Dia homunculus pertama, Alpha. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.